Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan, dan hari ini kita sangat bersyukur kita boleh membagikan firman Tuhan dengan saudara. Yang hari ini saya mau ambil dari Filipi, ya, Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Nah, saya membacakan untuk saudara. Filipi pasal 4 ayat 8 bunyinya seperti berikut. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus menasihati kita supaya kita boleh memikirkan, pikiran kita boleh memikirkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang benar, dikatakan di sini hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, setelah kita percaya Yesus, kita diminta untuk menjaga pikiran kita dengan memikirkan hal-hal yang baik. Jadi selalu kita mengusahakan memikirkan pikiran-pikiran yang baik, dikatakan yang suci, ya, yang kudus, yang adil, ya, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang baik-baik kita pikirkan, bukan yang tidak baik. Dengan kata lain, jangan pikirkan hal-hal yang negatif, ya. Yang pikirkan hal-hal negatif. Kalau kita pikirkan hal-hal yang negatif, nah, kita akan melihat hal-hal yang negatif keluar dalam hidup kita. Karena dari pikiran itu akan menghasilkan perbuatan, ya, akan menghasilkan emosi kita menjadi terpengaruh, dan semuanya itu mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau punya kehidupan yang baik, kita perlu menjaga pikiran kita. Pikiran kita itu sangat penting, sangat penting, amat penting. Kalau kita tidak menjaganya, maka kita akan mudah salah langkah, salah jalan, ya, bahkan tidak bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menjaganya. Dan saya ingat akan bagaimana iblis, ya, waktu itu berbicara dengan Hawa, ya, dia bilang semua taman ini tentu buahnya tidak boleh kamu makan. Padahal Tuhan gak berfirman seperti itu. Dia sudah datang dengan berbohong, ya. Tetapi si Hawa masih lanjutkan komunikasi dengan dia. Akhirnya Hawa jawab dia bilang hanya pohon itu aja nggak boleh, yang lain boleh, ya. Dia bilang enggak, Tuhan itu nggak mau kamu makan supaya kalau kamu makan, matamu bisa terbuka, kamu bisa seperti Tuhan, ya. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Nah, saudara, yang dipermainkan oleh iblis adalah pikirannya. Pikiran Hawa yang sudah benar, yang sudah terima firman Tuhan yang benar itu, sekarang dipermainkan oleh dia supaya Hawa bisa melanggar perintah Tuhan. Hawa bisa melanggar perintah Tuhan dan jatuh dalam dosa, dan segala kuasa yang mereka miliki boleh jatuh ke tangannya dia, ke tangan iblis maksudnya, ya. Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh iblis. Oleh sebab itu kita tahu bahwa dia akan mempengaruhi pikiran kita, ya, memberikan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak benar, supaya kita nantinya menghasilkan perbuatan yang melawan Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menjaga pikiran kita dengan selalu mengusahakan merenungkan firman Tuhan, misalnya, ya, dengan selalu mendengarkan atau mengisinya dengan hal-hal yang baik, supaya dengan demikian pikiran kita boleh menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam hidup kita, ya. Pujilah nama Tuhan. Nah, saya rindu sekali melihat bahwa kita semua itu menang di dalam peperangan ini, karena peperangan yang terjadi sebenarnya di dalam diri kita adalah terjadi di dalam pikiran kita. Bagaimana iblis berusaha mengubah pikiran kita sehingga kita pikirannya sudah diperdaya oleh dia bisa menang atas kita, tapi kita tidak diperdaya oleh dia. Amin. Kita selalu diminta untuk menjaga pikiran kita, memperbaharui pikiran kita, bahkan, ya, untuk selalu ikut rencana Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita, dan kita boleh berjalan sesuai yang Tuhan inginkan. Nah, pujilah nama Tuhan. Nah, sebab itu mari kita miliki pikiran-pikiran yang positif, jangan memiliki pikiran-pikiran yang negatif, ya. Kalau kita bisa berpikir yang benar, kita menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kita berpikir, kita menjadi seperti itu. Dalam Amsal pasal
43 ayat 7 menyebutkan bahwa kalau kamu berpikir bagaimana, kita jadi bagaimana. Jadi sebab itu kita punya pikiran harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang disertai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, ya. Jangan pernah berpikir salah. Ya, kita berpikir bahwa kita ini telah ditebus Tuhan. Kita bersyukur. Nah, khusus untuk hari-hari Paskah begini ya, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa-dosa yang ada. Kita sudah tidak lagi ya di bawah kuasa dosa, kuasa iblis, karena kita sudah percaya Yesus, kita adalah milik Tuhan, kita adalah orang yang telah ditebus, kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita tidak ada penghukuman untuk kita yang sudah percaya kepada Dia, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi marilah kita memasang pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, supaya kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa, ya. Bahkan ketika menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, ya, seperti yang dihadapi oleh Ayub, dia juga berpikir sangat positif. Ayub itu, ketika semua harta bendanya habis, ketika semua kondisinya berubah dari seorang yang sangat kaya menjadi miskin dalam tempo yang begitu cepat. Alkitab katakan dia punya kekayaan dirampok oleh orang-orang jahat, ya. Iblis pakai orang-orang jahat rampok kekayaannya. Bahkan ada bencana alam terjadi, semua anak-anaknya mati, ya, 10 orang itu. Bahkan penyakit datang menggerogoti Ayub, ya. Semua yang baik dari hidupnya itu sepertinya hilang. Sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada Ayub lagi. Nah, sampai istrinya itu termakan oleh pikiran iblis, ya, mengatakan kepada Ayub, lebih baik kamu matilah, masihkah kamu mau percaya Tuhan yang begitu. Artinya dia mencoba mempengaruhi Ayub juga supaya berpikir yang salah, bahwa Tuhan tidak berbuat baik sama kamu, tidak melindungi kamu dan sebagainya. Saudara, padahal itu semua adalah datang dari iblis, bukan dari Tuhan. Tetapi Ayub membentengi pikirannya dengan luar biasa. Dia berkatakan apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, engkau tidak terima. Nah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub berkata seperti itu. Padahal bukan Tuhan yang mengambilnya, iblis yang mengambil semuanya. Tapi dia tetap membentengi dirinya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu yang salah, yang tidak baik kepada dia. Jadi dia tetap menjaga pikirannya. Oleh sebab itu Ayub tetap diberkati Tuhan kembali. Kita mengatakan 2 kali, ya. Dia diberkati Tuhan lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi saudara-saudara, sangat penting untuk memenangkan peperangan dalam hidup ini dengan menjaga pikiran kita. Jangan pernah ada termakan, ya, oleh pikiran-pikiran yang jahat dari iblis, di mana pikiran yang jahat itu nantinya bisa menghasilkan perbuatan yang bisa mungkin melawan Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus bentengi pikiran kita. Jangan berpikir yang salah ketika kita mendengar sesuatu atau kita mendengar berita-berita yang sedang terjadi sekitar kita. Jangan terpikir yang salah bahwa Tuhan tidak melindungi kita, bahwa Tuhan tidak menolong kita lagi. Tidak. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu baik untuk kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan kita salah berpikir, jaga pikiran kita. Pikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif yang mempengaruhi hidup kita menjadi jelek. Biarlah Tuhan tolong kita, jaga pikiran yang baik untuk terus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak baik untuk kita. Sampai kita bertemu di kesempatan yang berikutnya, tetap jaga pikiran kita, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Amin.